Bismillahirrahmanirrahim. Bukan begitu MUI katanya ketua MUI Pak. Unik terindikasi sesat, itu bahaya. Lisanmu bukan lisan Quran tapi lisan Dajjal. MUI yang menyatakan unik berindikasi sesat, saya nyatakan MUI 2024 adalah sesat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi berjumpa dalam channel kita di sini, yakni Orang Surau. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenai apa yang telah kita saksikan selama ini tentang adanya perlawanan dari grup Mama Gufron terhadap MUI, terhadap Majelis Ulama Indonesia. Sehingga seperti apa yang telah kita saksikan tadi di video awal tadi, bahkan di sana ya Mujib ternyata adalah anak dari Mama Gufron itu sendiri. Jadi Mujib ini mengatakan dan berani sekali mengatakan bahwa MUI itu adalah Dajjal. Dan pun dia tak segan-segan mengatakan MUI itu adalah sesat. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, luar biasa mulut dari Mujib ini ya. Mujib ini gampang sekali melaknat orang, menggoblok-goblokkan orang, kemudian juga gampang mendajjalkan MUI. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang seperti inikah yang layak dan patut untuk dijadikan sebagai panutan? Tentunya tidak. Katanya mereka itu adalah orang-orang Tarekat Qadariyah Naqsabandiyah. Kalau orang-orang tarekat itu bahasanya santun, lunak, karena mereka memang terbiasa melatih diri berzikir kepada Allah, melembutkan hati, menghilangkan sifat madhmumah, sifat yang tercela, kemudian memunculkan sifat mahmudah, sifat yang terpuji. Itulah yang dimiliki oleh mereka yang betul-betul orang yang bertarekat. Bukan seperti ini, justru cacian. Bukankah Allah telah mengatakan wa qulu linnasi husna, berkatalah, berucaplah kepada sesama manusia ini dengan ucapan baik, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Rasulullah pun mengatakan sibabul muslimi fusuk, ya, mencela orang muslim itu adalah sifat kefasikan, wa qitaluhu kufrun, memerangi, membunuh orang-orang muslim itu adalah sifat kekafiran. Nah, kalau memang kita suka mencela sesama muslim, terindikasi bahwa betullah apa yang disampaikan Rasulullah, bahwa itu adalah sifat kefasikan. Bertanda adalah sifat kefasikan. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah bahasa yang dilontarkan oleh Mujib ini ya. Dia tidak terima bahwasanya Gufron terindikasi sesat karena memang Gufron menyampaikan hal-hal yang bertabrakan, yang menyalahi dari prinsip-prinsip akidah, karena dia telah menabrak akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka wajar MUI mengkaji Gufron ini, mengkaji pesantren unik, namun mereka tidak terima akan hal itu, sehingga mengatakan MUI itu adalah Dajjal, kemudian mengatakan MUI adalah sesat. Dan bukan hanya itu, bahkan Mujib ini mengatakan bahwa MUI itu adalah ya itu blok-blok itu ya, seperti ini. Kamu MUI kalau menyatakan unik di luar syariat, kamu di dalam syariat. Oke, kamu dalam syariat tapi ulat yang nyata. Kau framing, jangan sampai anak-anak masuk ke pondok unik katanya. Berarti kalau ikut MUI bahaya, merobohkan Pancasila. Betul? Lawan MUI, goblok sia. Ketahuan kamu membela Al-Yamani, kamu membela Al-Kabib Yahudi, kamu membela orang-orang yang merongrong NKRI. Goblok. Mujib ini suaranya begitu kencang, termasuk Gufron pun suaranya kencang, keras ya, seolah-olah mereka ini adalah singa yang terluka.
Tetapi ketika berhadapan dengan MUI, ketika di TV One, ya ternyata Mujib ini tidak segarang yang kita kira. Terima kasih sebagai Bapak MUI, seharusnya beliau dengan bijak tidak mudah ambil justice semacam itu. Begitulah Mujib ya, ketika di kandang garang, namun ketika di luar kandang seperti kucing tersiram air panas. Saya disebut sesat. Disebut sesat. Dapat penghargaan. Ini dapat penghargaan, berdiri. Dapat penghargaan ikon Pancasila. Saya disebut sesat. Berarti Pancasila pun ikut sesat. Berarti pemerintah sesat. Itu kamu berarti oknum, betul nggak? Awas digoreng lagi. Ini sangat bahaya di negeri Indonesia ini. Ini harus betul-betul diadili karena sudah ngacak-ngacak Pancasila merah putih NKRI. Maju terus, jangan diam. Di dalam video yang kedua ini pun sama, ya, dengan nada yang keras, dengan nada yang kencang. Gufron tidak terima karena ia katanya, ya, dia memamerkan, ya, bahwa dia adalah ikon dari Pancasila. Siapa yang menghina Gufron, siapa menyesatkan Gufron, berarti dia menyesatkan Pancasila, menyesatkan pemerintah. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Gufron ini ternyata pelawak, ya, pelawak orang tua yang masih memiliki humor yang tinggi, ya. Ketika dia disebut terindikasi, ya, dengan hal-hal yang berbau kesyirikan, berbau kesesatan, dia tidak terima, dan bahkan dia menyeret-nyeret Pancasila, menyeret pemerintah, ya, bahwa dia disesatkan, bahwa pemerintah disesatkan. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ini orang tua ini flying victim ini, ya, seolah-olah dia yang korban. Sebetulnya umat yang dikorbankan oleh pemahaman, oleh penyampaian dari Gufron ini, tetapi dia menyatakan seolah-olah dia yang korban. Sebetulnya umat ini dikorbankan oleh pernyataan-pernyataan sesat mereka, ya, karena banyak sekali pernyataan yang memang itu adalah di luar koridor agama kita, maka itu mesti diluruskan karena itu adalah berbentuk kemungkaran. Siapapun yang tidak peduli dengan kemungkaran-pemungkaran, maka Allah akan siksa kita, Allah akan mengazab kita dengan musibah-musibah. Ya, kemudian apa yang disampaikan oleh ulama kita, Abu Ali mengatakan bahwa orang yang mendiamkan kebenaran, tidak berbicara dengan kebenaran, maka dia adalah syaitan ahras, setan bisu, kata beliau. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal-hal yang berbau kesyirikan, yang berbau penyimpangan-penyimpangan akidah di dalam akidah kita umat Islam, maka itu perlu diluruskan, perlu dibina, dan perlu dilawan. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, terima kasih kepada MUI yang menyikapi tentang fenomena Gufron ini. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.